defense partners, sales will need to still meet strict requirements, including those related to human rights. But this change will ensure that Vietnam has access to the equipment it needs to defend itself and removes a lingering vestige of the Cold War. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisa Fika Hanifah Putri. Saya di sini akan menyampaikan penjelasan tentang kebijakan Amerika Serikat dalam mencabut embargo senjata terhadap Vietnam dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester analisis politik luar negeri. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit alasan Amerika Serikat mengembargo Vietnam. Vietnam merupakan negara yang terletak di bagian timur semenanjung Indochina di Asia Tenggara. Vietnam juga merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki riwayat penjajahan yang cukup panjang. Wilayah ini pernah dikuasai oleh Cina selama puluhan abad di masa lampau, sehingga kultur politik Cina yang sosialis komunis sangat melekat di Vietnam. Selain itu, Vietnam juga merupakan salah satu negara yang pernah mengalami perang saudara antara Vietnam Utara dengan Vietnam Selatan yang terjadi pada tahun 1965. Perang saudara ini merupakan bagian dari perang dingin antara dua kubu ideologi besar, yakni komunis dan liberalis, yang banyak dipengaruhi oleh Amerika dan Uni Soviet. Pasca peperangan berakhir, Amerika Serikat memberlakukan sanksi kepada Vietnam sebagai bentuk bahwa Amerika tidak mendukung berdirinya rezim komunis di Vietnam. Beberapa sanksi tersebut berupa embargo senjata dan juga embargo ekonomi yang diberlakukan pada tahun 1975. Tujuan dari embargo senjata ini untuk mencegah pemerintahan komunis Vietnam memiliki persenjataan yang diproduksi baik oleh Amerika Serikat maupun sekutunya. Dalam menganalisis kebijakan Amerika Serikat ini, menurut saya, teori yang relevan adalah teori internal dan external setting dari Snyder dan kawan-kawan. Teori internal setting menunjukkan cara masyarakat suatu negara diorganisasikan dan berfungsi, seperti dalam politik domestik dan politik kepartaiannya, opini dan sikap publiknya, posisi geografisnya, serta kekuatan nasionalnya. Sedangkan external setting lebih merujuk pada faktor-faktor dan kondisi-kondisi yang ada di luar wilayah teritori negara atau merujuk pada aksi-aksi serta reaksi dari negara lain. Dalam hal ini, faktor internal yang mempengaruhi Amerika Serikat dalam mencabut embargo senjata terhadap Vietnam yakni adanya pengaruh dari perusahaan-perusahaan alutsista serta militer di Amerika Serikat yang menganggap bahwa persenjataan Amerika Serikat sebagai kampiun alutsista dunia memiliki arti yang sangat penting oleh negara-negara di dunia dan menjadi hal yang harus terus dikembangkan. Sehingga dengan dicabutnya embargo nantinya, diharapkan Amerika Serikat dapat mengembangkan pasar yang lebih luas. Dan juga, pencabutan embargo ini sejalan dengan faktor ekonomi di Amerika yang berusaha mengembangkan ekonominya di kawasan Asia Tenggara guna memperbaiki citra Amerika Serikat di mata dunia yang seringkali cenderung menggunakan metode hard diplomacy. Sedangkan, faktor eksternalnya, pada momentum konflik di Laut Cina Selatan dan modernisasi kekuatan militer Cina yang menjadi titik temu antara kepentingan Amerika Serikat dan Vietnam untuk menjalin babak baru dalam kerjasama kedua negara yang sebelumnya hanya dalam bidang ekonomi lalu meluas dalam bidang pertahanan keamanan dalam rangka menghadapi eskalasi konflik di Laut Cina Selatan dan untuk mengantisipasi kekuatan militer Cina. Amerika beranggapan bahwa jika Vietnam tidak dibantu di bidang keamanan militernya, maka Cina dapat dengan mudah menguasai kembali Vietnam yang merupakan bekas wilayah jajahannya tersebut dan mempengaruhi negara-negara di ASEAN. Sehingga Amerika Serikat ingin membendung kekuatan militer Cina di kawasan Laut Cina Selatan melalui Vietnam. Jadi, dalam mekanisme pembuatan kebijakan luar negeri Amerika ini, terdapat beberapa pertimbangan dalam bidang ekonomi dan militernya, yang diperkirakan penjualan senjata terhadap Vietnam pasca pencabutan embargo ini akan menguntungkan Amerika Serikat dari sisi ekonomi dan juga menguntungkan Vietnam dalam meningkatkan pertahanan keamanan negaranya, termasuk dalam menghindari konflik di Laut Cina Selatan yang cenderung meningkat.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.